Selamat. Mulai hari ini Anda menjadi bagian dari Empire Hotel. Dan saya harap dengan bergabungnya Anda akan membawa yang terbaik untuk Empire Hotel. Ya, semenjak kejadian di mana ada pegawai yang bunuh diri di hotel itu, saya... Ayo Ren, ngomong sekarang. Ini adalah surat perjanjian antara Indah, Pak Billy dan juga Dion. Papa dan keluarga kita tuh hampir aja kena batunya. Coba Papa pikir, kalau sampai Oma marah atau Ren marah sama kita. Dan kita nggak akan pernah punya kesempatan lagi ngambil hotel ini dari Ren. Lu dapat surat itu dari mana? Dengar ya Emir, Iya. kamu tuh bukan atasan aku. Jadi kamu gak berhak tahu aku dapat bukti-bukti itu dari mana. Oke. Sofia, saya tahu. Dengan cara apapun, kamu ingin menjatuhkan Indah untuk menjauhkan dengan Ren. Tapi ingat, jangan pernah melakukan cara apapun, termasuk cara licik kepada Indah. Dengar itu, ya. Kalau kamu gak mau cari cara buat misahin mereka berdua, aku bakalan tetap pakai caraku sendiri. Gue yakin Sofia akan ngelakuin hal yang lebih dari ini ke Indah demi bisa memisahkan Indah dan Ren. Oma mau pulang dulu ya. Oma udah capek sekali. Kalau gitu aku anterin ya. Iya, Oma. Sebaiknya Oma pulang diantarin sama Indah ya. Nggak usah, Ren. Oma pulang sama Samsul aja. Kalian lanjutkan pekerjaan kalian aja ya. Sejujurnya, aku belum tahu apa Indah benar-benar tulus sama saya dan Ren. Semua masalah ini bikin aku bingung. Kalau benar Indah terlibat, aku pasti akan sangat kecewa sama dia. Ternyata di balik sikap dan wajah polosnya itu, dia berani berkhianat sama Dion dan Mas Billy. Dia nyaris aja membuat keluargaku diusir dan direndahkan sama Ren. Gara-gara dia, aku juga harus ngemis-ngemis sama Ren supaya mereka memaafkan Dion dan Mas Billy. Dan kami tetap tinggal di rumah itu. Setelah semua yang kamu lakuin, jangan harap kamu bisa ketawa dengan tenang dan merasa menang atas semua ini. Dia harus menerima balasan yang setimpal. Ya udah, Ma. Biar Ren antar sampai ke depan ya. Ya, yuk. Hampir aja lo ketahuan. Iya Mir, gue tuh takut banget tau gak sih tadi sebenarnya. Untung aja gue bisa ngindar dari tuduhannya Bu Sofia. Ya kan gue udah bilang sama lo, Sofia itu berbahaya. Dia bisa ngelakuin apapun demi keinginannya. Makasih ya Mir, lo tuh udah selalu ngingetin gue. Dan gue juga gak nyangka, ternyata lo bisa sepintar itu memutarbalikkan fakta sampai akhirnya Dion dan Pak Billy yang disalahkan. Good job. Ya sebenarnya dari awal tuh gue udah tahu mereka tuh licik. Makanya gue sengaja tanda tangan beda dari tanda tangan gue yang asli buat jaga-jaga. Ternyata bener kan dugaan gue, ada kejadian yang gak terduga kayak gini. Dah. Yang pasti sekarang musuh lu bukan cuma Sofia, tapi juga Dion, Pak Billy, dan Bu Diana. Jadi harus hati-hati. Mir, gue gak peduli mau se-Empire pun benci sama gue.
Yang penting tujuan gue tuh gak terbongkar. Gue akan nemuin siapa pembunuh kakak gue. Oh ya, gimana? Lu udah coba nyari nyokap lu? Belakangan ini gue lagi sering sibuk, Mir. Dan kondisi Oma juga lagi gak kondusif. Jadi gue belum sempat nyari nyokap gue. Ya udah. Yang penting lo nggak lupa kalau ada seseorang di luar sana yang sedang menunggu kedatangan lo untuk dijemput sama lo, anaknya, nyokap lo. Oke? Fokus sama tujuan lo dah. Dah. Seandainya gue bisa meluk lo dan nenangin lo seperti ini, dah. Tapi ya, siapa gue? Gue gak bisa ngelakuin itu. Iya Bu, Aman kan di luar? aman Bu. Ya udah cepet kamu lepasin di sana aja, di sana. Cepetan. Tahu rasa kamu Indah. Sekarang kamu tahu lagi berurusan sama siapa. Emir bener, gue punya banyak musuh sekarang. Pasti ruang gerak gue gak akan leluasa lagi. Tapi gue tetap harus bertahan di tempat mengerikan ini. Demi ibu dan Kak Anggia. Gue harus telepon rumah sakit. Siapa tahu ada kabar baru soal ibu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Sus. Ini saya Indah, anaknya Ibu Laras. Oh iya Mbak Indah, ada yang bisa dibantu? Iya Sus, saya mau tanya apa ada kabar baru soal keberadaan ibu saya. Atau mungkin ada yang nganterin ibu saya ke rumah sakit. Soalnya beberapa hari yang lalu teman saya dan bahkan saya pun sempat melihat ibu saya keliaran di beberapa tempat Sus. Dan bahkan keadaannya pun sehat. Maaf Mbak Indah, kami juga belum dapat kabar soal Bu Laras. Dan gak ada yang bawa Bu Laras ke sini. Tapi kami sudah koordinasi dengan tim yang lain untuk pencarian Bu Laras. Sesuai permintaan Mbak. Ya udah, makasih Suster. Kalau ada kabar terbaru, tolong kabari saya secepatnya ya. Baik Mbak Indah. Ada ular Pak di situ Pak, tolong Pak! Pak di situ Pak! Iya, ular udah pergi. Saya dipatok ular Pak! Aduh! Ah!
Indah, kaki kamu harus diikat dulu. Supaya bisanya nggak nyebar. Aduh sakit banget Pak, ya Allah. Kita ke rumah sakit. Aduh, Pak, saya bisa jalan sendiri Pak. Indah, udah kamu diem aja. Kalau kamu banyakan gerak, nanti racunnya cepat menyebar. Tapi saya nggak apa-apa, saya bisa jalan sendiri Pak. Udah. Udah turunin. Kamu nurut aja. Pak, ularnya sudah berhasil kami tangkap, Pak. Baguslah. Pak, tapi kenapa bisa masuk ruangan saya ya itu ularnya? Sekarang kamu cari tahu, kenapa bisa masuk ke ruangannya Indah. Dan kamu jangan lupa, sisir semua sudut hotel ini. Jangan sampai ada ular lainnya yang membahayakan tamu atau karyawan kita. Siapa, Ren? Bukannya celaka, dia malah enak-enakan manja-manjaan, terus caper lagi sama Ren. Pak Emir, Ya? Pak, tahu gak Pak? Ada ular di ruangan Bu Indah. Ular di ruangan Bu Indah? Maksudnya? Dia digigit Pak. Ular masuk ke ruangan Bu Indah, dia digigit. Sekarang gimana keadaan Indah? Dia sudah bawa Pak Ren di klinik dan ditangani di sana Pak. Kok bisa ada ular masuk ke ruangannya Indah? Ini aneh nih. Saya juga nggak tahu Pak. Tapi yang pasti ular itu udah ditangkap Pak. Terima kasih infonya. Sama-sama Pak. Gimana Indah? Dokter bilang apa? Kamu udah baik-baik aja? Indah, kok kamu malah bengok? Saya baik-baik aja Pak. Tadi bisanya udah dikeluarin dan saya juga udah disuntik serum anti bisa ular Pak. Syukurlah, karena saya takut bisanya cepat menyebar ke tubuh kamu. Iya Pak, tadi kata dokter saya beruntung banget dapat pertolongan pertama dari Pak Ren supaya bisanya nggak nyebar kemana-mana. Makanya saya mau berterima kasih Bapak udah nolongin saya Pak. Iya, saya dengar teriakan kamu. Makanya saya langsung tempat kamu. Ren udah nyelamatin hidup gue dan gue kenapa malah semakin nyaman di deket dia? Tapi saya sekarang penasaran. Kenapa ular itu bisa ada di ruangan kamu? Nggak mungkin kan? Kalau ular itu dari luar masuk ke ruangan kamu. Jendela kamu juga tertutup. Mungkin ini perbuatan orang yang benci sama gue. Tapi siapa? Pak Billy? Sofia? Dion? Apa Bu Diana? Siapa yang udah ngelakuin ini? Gue gak bisa asal nuduh di depan mereka. Kedepannya gue harus lebih hati-hati dan waspada lagi. Saya juga gak tahu Pak. Saya masuk ke dalam ruangan saya dan tiba-tiba aja udah ada ular itu di situ. Apa jangan-jangan memang ada orang yang sengaja mau celakakan Indah? Karena sebelumnya Indah juga pernah kena fitnah di kantor. Dan juga ada yang mau nyulik dia. Kalau gitu saya akan tegur bagian keamanan dan kebersihan. Ya udah. Yang penting saya sekarang lega. Karena kamu baik-baik aja. Dan kalau kamu udah gak kenapa-napa, sebaiknya kita pulang. Baik Pak. Jadi apa sudah dicek? Gimana ular itu bisa masuk ke ruangan Indah? Sudah Pak. Saya sudah mengecek seluruh area CCTV. Dan tak terlihat ada ular yang masuk ke hotel Pak. Tapi CCTV yang ada di ruangan depan Bu Indah rusak Pak. Jadi saya tidak tahu apakah ular itu masuk ke dalam ruangan itu. CCTV-nya rusak? Terus bagian maintenance gimana? Apa ada laporan? Kami sering mengecek CCTV secara rutin dan berkala. Tapi rusaknya CCTV di lorong itu tiba-tiba aja Pak. Yaudah kalau gitu sekarang kamu cari tahu kenapa CCTV-nya bisa rusak. Koordinasikan juga dengan bagian keamanan. Jangan sampai hal seperti ini terulang lagi di hotel ini. Baik Pak, kalau begitu saya permisi. Untung aja aku sudah mengakali CCTV. Jadi nggak ada bukti apapun kalau aku yang bawa masuk ular itu.
Indah beruntung lagi kali ini. Tapi kita lihat aja. Nanti sampai mana Indah bisa bertahan. Indah. Indah. Mir, Indah lo gak apa-apa kan? Gue denger lo habis digigit ular. alhamdulillah gue gak apa-apa Mir. Untungnya gue udah dikasih serum anti bisa ular. Dan ya untungnya juga belum sampai fatal. Jadi gue udah diobatin duluan di rumah sakit. Ya alhamdulillah kalau gitu. Terus sekarang apa yang bisa gue bantu? Lo mau gue beliin makanan supaya bisa lebih fresh gitu? Nggak usah. Gue cuman masih lemes aja. Mungkin efek dari racunnya kali ya. Indah, kalau kamu udah gak kenapa-napa, sebaiknya kamu pulang. Supaya kamu bisa istirahat. Iya Pak. Hai Indah, kamu tunggu apa lagi? Iya Pak. Mir, gue duluan ya. Gara-gara masalah ini, pasti Ren merasa di atas angin. Karena dia udah berhasil nolongin Indah. Mama itu nggak mau ada masalah lagi di Empire seperti tadi. Ini, kamu juga kalau kerja itu yang jujur. Sebagai keluarga kan kita itu harus kompak untuk menjalankan Empire ini. Iya, Ma. Selama Ren percaya dengan kinerja aku pasti akan selalu melakukan hal yang terbaik buat Empire. Ya, kalau kamu mau dipercaya, ya kamu tunjukkan bahwa kamu tuh dapat dipercaya. Ren, kamu juga sebagai pemimpin, kamu dituntut untuk bijak dalam segala hal. Ya sebenarnya kalau semuanya bekerja dengan baik, pasti semuanya juga akan baik-baik saja. Dan senang-senang aja, Om. Sekarang kita lanjutin aja makannya. Untuk masalah ini lebih baik kita nggak usah bahas lagi ya. Bener kata Oma, kita ini kan satu keluarga. Udah sepantasnya kita saling memaafkan dan juga kita saling support. Gue nggak tahu pastinya siapa yang udah masukin ular ke ruangan gue. Tapi gue nggak boleh ceroboh ngadepin mereka. Aduh, Oma, aduh, Oma kenapa Oma? Oh, enggak, Oma enggak apa-apa. Coba aku cek dulu kaki Oma sebentar ya. Iya. Coba aku pijitin. Ya. Mana mungkin Indah sejahat itu? Padahal aku bisa lihat dan merasakan dia adalah orang yang baik dan tulus. Harusnya aku nggak berpikiran buruk dan meragukan Indah. Aku yang membawanya ke sini demi Ren. Gimana Oma? Masih sakit nggak? Ya, masih di sini sedikit. Oma, makanya Oma lain kali hati-hati ya. Ya sudah, nanti kamu nganterin Oma aja ke kamar ya. Oma mau istirahat. Ya. Indah, ini kaki kamu kenapa? Iya Oma,
Ini Indah bekas digigit ular tadi siang di kantor. Gigitan ular? Kok kamu bisa digigit ular? Kamu udah ke dokter belum? Udah Oma, tadi siang Indah udah berobat ke klinik. Kasihan banget kamu, Indah sampai digigit ular kayak begini. Iya, tapi Indah udah gak apa-apa kok Oma. Kan Pak Ren udah bawa Indah ke klinik untuk berobat. Jadi ini Ren yang nolong kamu? Iya Oma. Semakin Ren dekat dengan Indah, kenapa semakin banyak kejadian yang aneh-aneh di sekitar mereka? Apa tindakanku menjodohkan mereka sudah tepat? Yaudah Oma, yuk ke kamar. Ayo, aduh, Hati-hati. sebentar Yuk, ya. pelan-pelan. Nah. Padahal Indah hanya orang asing yang bahkan gak kenal Oma sama sekali sejak awal. Tapi dia bisa setulus itu sayang sama Oma. Mungkin kata-kata Oma dulu benar. Kalau Indah yang akan bisa mengerti aku nantinya. Sofia, ini ada surat buat ibu. Apa-apaan ini? Saya nggak salah baca. Permohonan kenaikan gaji untuk Indah. Iya Bu, itu perintah langsung dari Pak Ren. Saya diminta untuk ngasih tahu Ibu. Sekarang Pak Reni ada di mana? Ada di ruangannya Bu. Jam 10 nanti Bapak ada meeting sama PT Sky Angkasa untuk membahas kelanjutan plan kerjasama dengan mereka dan Empire. Dan nanti setelah makan siang, Bapak juga ada meeting dengan bagian marketing, Pak. Setelah itu, Bapak juga ada meeting online sama Hilton Group London. Pak, Bapak, kok Bapak kayak nggak dengerin saya gitu sih, Pak? Selama ini saya nggak punya masalah sama pendengar. Jadi seharusnya kamu gak usah tanya kayak gitu. Terus kok Bapak kayak nggak serius gitu dengerin saya? Rin, barusan aku dapat surat mengenai kenaikan gaji untuk Indah. Dia kan belum lama kerja. Iya itu benar. Tolong kamu bantu urus itu. Dan mulai bulan ini Indah harus mulai naik gaji. Bukannya aku nggak mau ya, Ren. Tapi kan kita harus ngeliat dulu kinerjanya dia. Sofia, ini permintaan Oma. Jadi aku juga nggak bisa apa-apa. Lebih baik kamu kerjakan perintah itu. Ya udahlah. Pak, Bapak kok nggak ngomong sama saya kalau gaji saya akan dinaikkan? Kenapa? Emangnya kamu nggak mau naik gaji? Bukannya gitu, Pak. Cuman saya bingung aja kenapa tiba-tiba gaji saya akan dinaikkan kayak gini. Ya itu komplimen. Untuk kinerja kamu di sini. Dan juga karena kamu udah bantuin urus Oma di rumah. Tapi tadi kata Bu Sofia, kinerja saya belum bisa dinilai, Pak. Indah, atasan kamu itu saya. Saya udah bisa nilai kok. Lagian apa susahnya sih? Kamu bersyukur aja. Banyak orang yang mau naik gaji tapi nggak bisa naik gaji. Pagi-pagi mukanya kayak orang mau perang. Masih pagi loh. Coba kamu pikir deh. Siapa yang gak kesel? Setiap hari aku ngelihat Indah tuh makin berusaha ngedeketin Ren sama Oma. Terus? Dan barusan aku terima surat kalau Ren itu minta kenaikan gaji untuk Indah. Wow. Indah kan belum lama kerja. Aku yang udah lebih lama kerja di Empire mau minta naik gaji aja susah banget. Dan dia bilang itu semua atas dasar perintah Oma. Apa coba namanya kalau bukan mereka ada apa-apa? Mungkin apa ada-ada. Kamu seneng kan denger ini? Indah hati lu nggak apa-apa kan?
Beneran serius, nggak apa-apa kan? Gue udah gak apa-apa kok. Lo lihat sendiri kan? Gue udah bisa kerja, masuk ke kantor. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Udah gue mau nanya sama lo. Apa lo nggak ngerasa kalau Ren itu punya perasaan ke lo? Aneh lo. Kok lo bisa mikir kayak gitu sih? Ya bisa aja kan? Menurut gue mungkin aja kalau Ren itu punya perasaan sama lo. Mir, Indah. come on. Indah. Gue lagi nggak ngelawak. Gue serius, ya. Gue nanya sama lo. Mir, stop. Mana mungkin Ren, seorang pengusaha sukses, suka sama cewek kayak gue. Cewek biasa kayak gue itu tuh gak mungkin. Indah. Udah, lo gak usah mikir yang macem-macem deh, Mir. Dah. Di dunia ini gak ada yang gak mungkin. Dan mungkin aja Ren bisa suka sama lo. Karena apa? Ya karena menurut gue aja lo itu perempuan yang cantik, pintar, dan memang ya sempurna. Mir, lagian kan kita udah sama-sama sepakat. Kita sama-sama punya tujuan yang sama kan. Selama gue masih tinggal di rumahnya Ren atau ada di Hotel Empire, gue akan terus inget dengan kematiannya Kak Anggia. Jadi gue gak punya waktu buat inget soal perasaannya Ren. Kalau gitu gue masuk kerja dulu ya. Kalau perasaan gue terus gimana dah? Ya, walaupun lo pernah nolak gue sekali, gue gak akan pernah nyerah dah. Masih gak habis pikir, Ma. Sama kasus yang udah ngejerat aku. Sampai Dion harus dipecat dari perusahaan. Mama juga yakin ini pasti ada orang yang jahat sama kamu. Iya. Tapi siapa orang? Tadinya Dion sama Papa pikir orang itu pasti Sofia. Tapi kalau kita nggak punya bukti, kita nggak bisa ngomong apa-apa sama dia. Benar juga. Tapi yang pasti, siapapun itu orangnya, yang jelas kamu harus lebih berhati-hati. Karena semua orang di sini yang bersikap baik pun bisa aja jadi jahat. Bisa aja kan? Musang berbulu domba. Iya, Ma. Tapi yang pasti Dion gak akan diem aja. Dion akan cari info soal ini. Pasti di balik semua ini ada yang mengambing hitamkan aku, Ma. Memang itu yang harus kamu lakukan, Yon. Karena Mama yakin orang itu pasti punya tujuan tertentu di sini. Kita harus cari tahu siapa orangnya. Karena kalau nggak bahaya, bisa aja dia mengincar Mama atau Papa. Serahkan sama aku semuanya, Ma. Mama gak usah khawatir. Pasti Dion akan cari orang itu sampai ketemu. Dion sama mamanya ternyata nggak main-main untuk bikin rencana mereka. Aku harus mengcounter rencana apapun yang akan Dion lakukan untuk nyari tahu soal kasus apa yang dia tuduhkan ke aku. Jadi aku harus waspada dan awasin terus gerak-geriknya mereka. Indah, kamu tolong bantu saya. Iya, Pak. Saya lagi cari dokumen dari vendor yang pernah kerjasama dengan ayah saya. Tolong kamu bantu cari. Coba cari situ. Indah benar-benar cekatan dan rapi cara kerjanya. Indah, sekalian di sana kamu beresin juga. Baik, Pak. Indah, awas! Kamu gak apa-apa kan? Aneh, kenapa gue
gue jadi tegang begini ya? Gara-gara apa sih? Loh, kenapa jantungku rasanya berdebar-debar gini? Gak mungkin karena saya berdekatan sama Indah kan? Pak, ya udah saya lanjutin kerjanya lagi ya Pak. Oh iya, lanjut kerja. Ren kenapa sikapnya baik dan ngelindungin gue kayak gini? Enggak, tetap aja Rain adalah musuh gue. Gue bener-bener jangan sampai terkecoh sama kebaikan dia. Pak Billy? Gimana Pak? Setelah semua yang terjadi, apa Bapak udah kepikiran untuk mecat Indah? Karena menurut saya Bapak harus cepatnya memecat Indah. Cepat atau lambat, akan ada sesuatu yang terjadi lagi Pak. Lebih baik mencegah kan daripada mengobati? Nggak usah sok bijak ya, Kak. Kamu udah nunjukin surat perjanjian Indah ke Ren dan Oma. Kamu sadar apa perbuatan kamu, Sofia? Kalau perbuatan kamu itu sudah fatal bagi saya dan Dion. Pak, tujuan saya itu cuma satu. Saya mau menyingkirkan Indah. Tapi kalau ternyata itu berpengaruh ke Bapak dan juga Dion, itu bukan tanggung jawab saya. Kamu memang pintar cari muka. Ya, setidaknya saya lebih pintar untuk membaca dan menilai Indah itu seperti apa orangnya. Indah itu bagaikan duri dalam daging. Jadi dia harus cepatnya disingkirkan, Pak. Ini mungkin kesempatan gue buat ngorek-ngorek soal kematian Kak Anggia. Maaf Pak, tapi kalau saya boleh tanya, perempuan yang ada di foto itu siapa Pak? Namanya Anggi. Memangnya, kenapa ini? Sepertinya dari penampilannya, kayaknya dia pernah kerja di Empire ya Pak? Iya. Mungkin kamu pernah dengar rumor. Karena waktu itu kasus ini juga sempat heboh. Saya pernah dengar atau baca beritanya. Kejadian ini tapi sudah setahun yang lalu. Tapi rasanya kayak baru kemarin. Dan walaupun udah setahun berlalu, saya masih belum percaya kalau Anggia bunuh diri. Almarhumah Anggia sosoknya seperti apa, Pak? Anggia, dia selalu kelihatan penuh semangat. Dia rajin, dia berdedikasi sama pekerjaannya. Dan saya nggak pernah melihat tanda-tanda depresi dalam diri Anggia. Makanya saya nggak percaya kalau dia bunuh diri. Dan sampai saat ini, saya masih menyelidiki kematian Anggia. Dan kalau saja waktu bisa diputar kembali, saya pasti akan berusaha untuk melindungi pegawai saya. Ya karena itu, karena saya merasa nggak mungkin kalau Anggia bunuh diri.
Apa mungkin dugaan gue tentang Rain selama ini salah? Jangan-jangan Rain gak bersalah. Ma, ini Diana bikinin teh buat Mama. Makasih. Kita jalan-jalan yuk, Ma. Kita kan udah lama gak pernah jalan-jalan. Gimana kalau kita sekarang pergi ke suatu tempat biar Mama fresh lagi? Aduh, Diana, Mama itu nggak mau deh pergi-pergi dulu soalnya Mama nggak mood deh. Itu pergi-pergi gitu. Ya udah kalau gitu, Diana pesenin makan kesukaan Mama aja ya. Mau kan? Ma, Mama perhatiin nggak sih kalau belakangan ini tuh sikapnya Rin tuh berubah? Berubah bagaimana? Menurut Diana sih kayaknya sekarang Rin itu gampang emosi, terus juga gampang meledak-ledak, gampang marah-marah. Padahal setahu Diana dulu tuh Rin nggak kayak gitu deh, Ma. Maksud Diana, Diana takutnya Rin berubah kayak gitu karena pengaruh Indah. Maksud lu bagaimana maksudnya? Iya, kan bisa aja, Ma. Di belakang kita mungkin Indah ngomong yang enggak sama Rin. Diana, Indah itu nggak kayak begitu. Ya, Ma, hati manusia kan kita nggak ada yang tahu. Mungkin di depan kita dia baik, tapi kan siapa tahu di belakang. Apalagi Indah itu baru aja kita kenal, Ma. Mama itu walaupun belum lama kenal sama Indah, tapi Mama tahu baik buruknya orang itu. Ya, Ma, mudah-mudahan aja Indah itu benar-benar tulus dan baik, ya, Ma. Indah itu orangnya baik, jadi kamu nggak usah pikir yang aneh-aneh. Tujuan saya itu cuma satu. Saya mau menyingkirkan Indah. Tapi kalau ternyata itu berpengaruh ke Bapak dan juga Dion, itu bukan tanggung jawab saya. Indah itu bagaikan duri dalam daging. Jadi dia harus cepatnya disingkirkan, Pak. Indah benar-benar sangat mengganggu di sini. Pak. Dion, Papa udah ngecek kamar 2030. Masih rusak pintunya. Jadi tidak bisa dibuka untuk tamu. Ya aku nggak peduli, Pak. Kenapa Bapak harus ngomong sama aku? Pak, itu semua udah bukan jadi tanggung jawab aku sekarang. Papa lihat sendiri, aku udah jadi karyawan biasa sekarang. Kalau Papa ada perlu kayak gitu, Papa bisa langsung ngomong aja sama Emir. Nggak usah sama aku. Dion. Papa ngomong begini bukan asal ngomong. Papa mau manfaatin kamar itu. Manfaatin? Papa punya rencana untuk menyingkirkan Indah. Salah satunya membuat Ren salah paham soal Indah dan Emir. Buat salah paham? Ntar lo, tapi gimana caranya? Kamu ini gimana sih, Dion? Masa Papa harus perjelas sih rencana Papa? Nah, gini. Ini rencana Papa. Gimana? Bagus kan? Oke, Pak. Ide Papa oke banget. Kalau gitu kita harus bilang sama Mama. Nggak usah. Mama pasti senang dengan ide Papa ini. Ngapain kamu harus bilang sama Mama? Soal kecil kayak begini, nggak perlu Mama tahu. Ngerti kamu? Pak, tapi kalau kita nggak ngomong sama Mama, terus nanti Mama tuh kita ngerasain semuanya lagi. Abis itu Mama ngamuk sama kita. Udah, Dion. Pokoknya Mama nggak perlu tahu soal ini. Jadi gitu Mir ceritanya. Nah, menurut lo gimana? Aneh kan? Masa dia tuh gak ada panik-paniknya sama sekali waktu ceritain soal Kak Anggia?
Bahkan seakan-akan dia tuh kayak mau nyelidikin soal kematiannya Kak Anggia. Indah kenapa kelihatan galau gitu ya? Jangan-jangan Indah mulai lulus sama Ren. Mir, gue cerita lo malah ngelamun sih. Kan gue lagi nanya pendapat lo. Ya, enggak, gue cuma aneh aja. Dari yang gue lihat dari mata lo, gue ngerasa kayak lo udah mulai goyang dan mulai terpengaruh sama Ren ya. Mir, gue tuh gak terpengaruh. Gue cuma ceritain ke lo soal sikap Ren tadi. Yakin lo? Kok kalau gue lihat dari mata lo ya, lo kayak nggak bisa ngebedain mana orang baik mana orang jahat. Indah, yang namanya orang jahat, selalu berkelakuan seperti malaikat di depan semua orang untuk menutupi dirinya yang iblis, oke? Satu hal lagi, gue agak aneh. Kenapa Ren ceritain semuanya ke lo soal kasus ini? Karena logikanya, kalau dia nyeritain semuanya, gue rasa karena dia mau nutupin kasusnya dia. Dan kenapa dia sebegitu percayanya sama lo soal kasus ini? Coba pikir logikanya. Gue ingetin sama lo, jangan pernah lepas dari dendam lo. Karena bikin kita tetap hidup dan ngerasa semangat dengan hidup ini. Karena dendam dalam hati kita. Lo gak perlu khawatir. Gue akan selalu inget dengan tujuan gue. Dan gue pastiin gue akan cari tahu lebih dalam lagi soal ini. Tapi kenapa gue yakin kalau Ren itu jujur? Dan kenapa gue yakin ada ketulusan di matanya Ren? Gimana? Lu gak goyah kan? Hanya karena sikapnya Ren yang berlaku seperti itu dulu. Gue gak akan goyah. Gue akan terus cari tahu tentang kematiannya Kak Anggia. Dan gue akan buktiin kalau Ren itu emang pembunuhnya. Yakin? Gue yakin. Gue akan ngebuktiin kalau Ren terlibat dalam kematiannya Kak Anggia. Ya udah. Sekarang semua clear kan? Dan semestinya lu gak usah nanya pendapat gua soal pertanyaan yang tadi. Karena semuanya udah jelas. Gue akan terus pastiin dan cari tahu kebenarannya. Indah kok jadi kelihatan gak semangat gitu ya? Sama tujuannya untuk balas dendam. Sekarang gue jadi ragu. Apa Indah udah mulai kepengaruh atau mulai lembek sama Ren? Ya udah. Kalau gitu gue lanjut kerja ya. Dan lu udah tetap semangat, oke? Kamu kasih tahu Indah. Suruh Indah temuin Pak Ren di kamar 2030. Ngerti? Baik, Pak. Dan kamu bilang sama Emir kalau dia ditungguin Indah di kamar 2030. Siapa? Ya. Ini buat kalian. Terima. Dan pastikan semua berjalan sesuai rencana. Iya, Pak. Kami permisi, Pak. Ya. Makasih banyak, Pak. Sebentar lagi dia. Sebentar lagi. Mbak Indah, ada pesan dari Pak Ren. Katanya Mbak diminta datang ke kamar 2030. Kayaknya nggak ada tugas untuk gue datang ke kamar hotel. Untuk apa saya kesana ya, Pak? Saya kurang tahu, Mbak. Soalnya Bapak hanya berpesan itu aja. Mbak diminta datang ke kamar itu. Kok aneh ya? Saya kurang paham, Mbak. Silakan Mbak datang ke sana aja. Kenapa Ren nungguin gue di kamar hotel? Ya udah, makasih ya, Pak. Sama-sama, Mbak.
Ya, masuk. Permisi Pak. Ya, ada apa? Bapak diminta untuk datang ke kamar 2030 oleh Mbak Indah, Pak. Diminta datang ke kamar itu oleh Indah. Mbak Indah sendiri yang suruh, Pak. Gue baru aja ketemu Indah. Kok tiba-tiba Indah ngajakin ketemuan? Di kamar lagi. Ini mencurigakan nih. Kok kayaknya ada yang aneh ya? Sebentar. Anda yakin? Indah yang meminta saya untuk menemui dia di kamar itu? Yakin, Pak. Sekali lagi saya tanya. Indah atau orang lain yang menyuruh Anda untuk saya menemui Indah? Jujur. Mbak Indah sendiri yang suruh saya untuk menemui Pak Emir. Ini agak aneh buat saya. Karena saya baru saja bertemu dengan Indah. Saya kurang tahu, Pak. Mungkin ada hal penting yang ingin disampaikan Mbak Indah kepada Pak Emir. Oke. Kalau begitu sekarang silakan keluar dari ruangan saya. Terima kasih. Kalau gitu saya permisi, Pak. Jangan-jangan Indah tahu sesuatu soal Anggia. Makanya dia nggak berani ngabarin gue lewat telepon. Karena takut diawasin sama si Ren. Atau ada rencana lain yang mau ngerjain Indah. Dion, dia baru saja kena jebakan kita. Iya, Pak. Dan dia akan tertangkap basah. Ya, kita akan buat Ren memergoki mereka berduaan di kamar. Dan nanti kita akan kasih tahu Ren. Ren pasti akan marah. Karena dia berani berbuat yang enggak berduaan di sana. Dan yang pasti, Pak, rencana kita kali ini akan berhasil. Dan Ren bakal marah besar, Pak. Nggak mungkin nggak berhasil dia. Pasti berhasil. Pak Ren? Pak Ren? Kemana sih si Pak Ren? Kok nggak ada? Beneran nggak ada nih Pak Ren. Jangan-jangan gue dikerjain lagi. Gue harus telepon Emir. Aduh, handphone gue ketinggalan lagi. Emir, kamu lihat Ren nggak? Enggak. Gue nggak lihat. Kemana sih Ren? Di ruangan yang nggak ada, di lobi nggak ada. Masa kamu nggak lihat dia sih? Ren nggak ada, Indah juga nggak ada. Apa jangan-jangan mereka lagi berduaan? Menurut aku sih percuma ya kamu teleponin dia terus berulang-ulang kali. Aku aja nyariin Ren dari tadi gak ada. Aku sih curiga kalau mereka tuh lagi pergi berduaan. Gue nggak minta pendapat lo, jadi lebih baik lo diam. Kok listriknya mati?
security nih. Ya ampun. Handphone aku lobet. Emir, aku pinjam handphone kamu. Cepetan, kita harus telepon security. Oke. Ada sinyal lagi. Pak security, Pak tolongin saya sama Emir, Pak. Saya sama Emir kejebak di lift lobby lantai 2, Pak. Baik Bu, saya segera lapor ke teknisi. Muka kamu kenapa gelisah kayak gitu? Kayak mau buru-buru ngelakuin sesuatu aja. Lo bisa diem nggak? Gak usah ngomong sama gue. Diem. Tolong! Security! Security! Tolong panggilkan teknisi! Emir, kamu tuh bisa sabar gak sih? Halo Pak Billy, saya baru saja dari ruangan Pak Ren. Tapi Pak Ren tidak ada, Pak. Udah nggak apa-apa, biarin aja. Baik, Pak. Ren lagi nggak ada dalam ruangannya. Pasti dia lagi nyariin Indah. Dan pasti semua ini akan ketahuan juga. Itu bener banget, Pak. Sebentar lagi keadaan hotel ini bakal geger lagi. Dan tidak akan lama lagi, Indah dan Emir itu akan diusir dari sini. Pak, ini namanya sekali mendayung, 2 pulau terlampaui. Pak Ren ada apa, Pak? Harusnya saya yang nanya sama kamu. Ngapain kamu di sini? Kan Pak Ren yang suruh saya kesini. Tadi ada pegawai lain yang nyuruh saya ke atas buat nemuin Pak Ren. Enggak. Saya nggak nyuruh pegawai untuk kasih tahu kamu kalau saya ada di kamar 2030 ini. Mungkin kamu salah dengar kali. Atau jangan-jangan kamu pura-pura ya? Pura-pura? Iya. Kamu pura-pura buat temenin saya datang ke sini kan? Dengan alasan kamu tadi itu. Ngapain juga saya kayak gitu? Aneh. Gimana saya tahu? Mungkin kamu nemenin saya kali buat ngecek pintu hotel kamar ini. Karena saya dapat laporan kalau pintu ini sering rusak. Tapi udah diperbaiki katanya. Ren sering banget bilang jangan gear ke gue. Tapi dia malah gear sendiri sekarang. Kayaknya sih bener. Indah kesini karena pengen nemenin saya. Pak, tadi tuh beneran ada pegawai yang suruh saya kesini. Kalau Bapak emang gak manggil saya kesini, ya udah saya mau balik ke ruangan kerja saya sekarang. Kamu gengsi ya? Ngakuin tujuan kamu sebenarnya kesini. Ngapain saya gengsi? Saya cuma ngomong apa adanya kok, Pak. Ya udah, kalau gitu saya mau balik ke ruangan kerja saya. Saya masih banyak kerjaan. Ya udah, saya juga mau balik kok. Loh, sepertinya pintunya kekunci. Aduh, kenapa ya, Pak? Gimana nih? Coba sini saya yang cek. Nggak bisa kan? Gimana nih? Padahal mereka bilang pintu ini udah dibenerin. Ternyata rusak lagi. Maaf ya. Harusnya tadi saya nggak usah tutup pintunya. Kita jadi terkurung di sini. Mau gimana lagi, Pak? Bapak kan juga nggak sengaja. Ya iyalah. Nggak mungkin saya sengaja ngurung kamu di sini. Sama saya lagi. Nanti kalau jadi fitnah gimana? Jadi fitnah? Nggak mau. Tapi ini kayak dejavu ya. Ini kedua kalinya kita terkurung di ruangan yang terkunci. Iya, dejavu yang nyebelin. Diam ya
sih lo? Ya aku juga tahu. Tapi bisa dong kamu ngakuin semuanya dengan kepala dingin? Yang kamu lakuin itu nggak cuma bikin kamu celaka, tapi bikin aku juga celaka. Ya ampun, ini orang ternyata serem banget kalau ngamuk. Kelihatan banget kalau dia bakal ngelakuin segala cara termasuk ngebahayain diri dia sendiri demi tujuan yang tercapai. Orang kayak gini harus aku hindari. Ini semua demi keselamatan aku. Aku nggak boleh sampai bersinggungan sama dia sering-sering. Yang ada bisa-bisa aku keseret terus dalam bahaya. Yusuf ya, Pak Emir, sabar ya. Kami akan segera mengeluarkan Bapak dan Ibu dari dalam. Iya Pak, tolong ya Pak, secepatnya Pak. Tuh kan, datang juga kan akhirnya teknisinya. Makanya jadi orang tuh sabar. Diam. Pak, Dion udah gak sabar banget, Pak. Mau ngeliat kehebohan di hotel ini. Tepatnya di kamar 20-30. Iya dong. Papa juga udah gak sabar. Ngeliat Ren bakal ngelabrak Indah karena lagi berduaan sama Emir di kamar hotel. Dan Papa yakin Ren akan ngamuk-ngamuk terus ngusir Indah sama Emir dari sini. Dan itu semua bakal jadi pemandangan yang manis buat kita. Ayo, sekarang kita lihat ke sana. Pak, tapi kayaknya lift lagi rusak ya. Iya. Ini kita ke sana. Kita tanya langsung sama mereka. Ya. Mas, namanya lift ini sedang bermasalah. Benar Pak, Bu Sofia dan Pak Emir terjebak di dalam. Ya, apa-apaan ini? Kalau Emir ada dalam lift ini, berarti Indah sendirian dong di kamar. Emir dan Sofia terjebak di dalam lift. Masih lama? Ya udah nggak apa. Kerjain liftnya dulu aja. Biar saya tunggu di sini. Kasian kan kalau mereka terjebak dalam lift lebih lama. Ya udah. Tapi beritahu mereka kalau sudah selesai, suruh benerin kamar 20-30. Ya. Maaf Indah. Sepertinya kita akan lebih lama di kamar. Indah, kamu kenapa? Aduh. Kamu kenapa? Kayaknya mah saya kambuh nih, Pak. Kamu ada mah? Udah, kamu tiduran dulu aja. Kamu harus bikin badan kamu lebih nyaman dulu. Sebentar ya. Hei, cepetan dong. Saya ada urusan penting nih. Emir, lo yang sabar dong. Ini juga teknisi lagi berusaha buat bantuin lo. Ada Dion sama Pak Billy. Siap Pak, kami segera ke sana kalau sudah selesai Pak. Baik Pak. Ya, gimana ini? Kalau Emir masih tetap di sini, bisa-bisa rencana kita gagal. Iya Pak. Mas, cepetan Mas. Sabar Pak. Sebentar ya. Lama banget sih. Itu yang lo bilang sabar, hah? Gimana keadaan kalian? Kamu nggak apa-apa kan? Gak usah sok peduli deh Dion. Sejak kapan kamu peduli sama aku? Sofia, khawatirin malah ngomongnya begitu. Jaga attitude kamu. Astaga, Indah. Dia pasti nungguin gua. Pak. Mohon maaf. Lift ini belum bisa Bapak gunakan. Silakan Bapak gunakan lift yang lain dulu.
Ayo, kita harus segera ke kamar 2030 karena Pak Ren udah kekunci lama di sana. Baik, Pak. Sebentar, kamar 2030. Bapak Ren terkunci di sana. Apa? Pak Ren kekunci di kamar? Iya, Bu. Karena memang kuncinya sudah lama rusak, Bu. Kalau gitu, kami permisi dulu. Pak. Silakan, terima kasih. Itu kan kamarnya Indah, nungguin gua. Sekarang harus terjebak itu Emir sama Indah. Tapi malah Ren terjebak di sini. Jadi ini rencana kalian? Rencana kalian supaya Indah terjebak kamar itu? Iya. Bentar. Ini Indah. Ayo diminum. Hati-hati. Kamu juga harus makan. Biasanya di kamar ini disediakan makanan kecil. Sebentar. Ini dah. Ini. Kamu makan dulu ini ya. Saya bisa sendiri kok, Pak. Indah, kamu udah lemes pucat banget. Udah biasa aja nyuapin. Tapi, Pak... Ini perintah. Maksudnya ini perintah Oma. Karena Oma kan sering wanti-wanti saya buat jagain kamu. Maaf, tadi ada remahan di dekat mulut kamu itu. Ini, makan lagi. Indah. Pokoknya kamu nggak boleh telat makan lagi. Sesibuk-sibuknya kamu harus sempetin makan. Jangan pernah menyepelekan penyakit mah. Karena kalau penyakit mahnya udah kronis, itu bahaya loh. Banyak orang yang meninggal juga gara-gara penyakit mah kronis. Apa benar Ren yang menyebabkan kematian Kak Anggia? Atau ada penyebab lainnya? Dengan sikapnya yang begini, kenapa rasanya semua tuduhan itu nggak mungkin ya? Indah, kamu dengar saya kan? Ren benar-benar beda dari bayangan gue. Dia emang kelihatan galak dan arogan. Tapi setelah gue kenal Rain sejauh ini, rasanya Rain bukan tipe orang yang akan sesadis itu sama perempuan. Banyak kebaikan Rain yang sebelumnya gak pernah gue lihat. Indah. Kamu diem aja. Kamu dengerin saya kan? Iya Pak, maaf. Tadi saya cuma lagi mikirin omongan Bapak barusan aja. Saya gak mau punya mah kronis. Iya, makanya. Kamu harus jaga kesehatan.
Jangan pernah telat makan lagi. Ya? Apa yang lu rencanain ke Indah? Apa yang lu rencanain? Lu sabar dulu dong. Emir, jangan ribut dong di sini. Ngapain sih kalian ribut-ribut di sini? Mendingan sekarang kita ke kamarnya Rain. Siapa tahu teknisi tadi udah berhasil ngebuka kamarnya Rain. Aku nggak mau Rain kekunci di kamar itu lama-lama. Gimana perut kamu sekarang? Apa udah enakan? Atau kamu mau saya bikin air panas buat ngompres perut kamu? Enggak usah Pak. Saya cuma mau tiduran aja. Iya. Saya juga pernah ngerasain sakit mah. Dan itu rasanya menyiksa banget. Iya nih Pak, saya nyesel banget sampai telat makan kayak gini. Iya. Kalau Oma ngeliat kamu, dia pasti akan khawatir banget. Oma atau kamu, Ren, yang khawatir banget ngeliat kondisi aku sekarang. Udah 2 hari ini, pasti kehidupan kamu sangat berat ya. Ya kemarin ada ular masuk lah. Tiba-tiba kita kunci, dan sekarang kamu sakit mah. Indah! Rain! Indah? Indah lo kenapa? Kok lo pucat banget? Indah kenapa? Yaudah kalau gitu sekarang gue bawa lo ke rumah sakit ya. Gak usah. Kalian minggir, biar saya aja. Apa-apaan sih, Rain? Berlebihan banget deh. Indah cuma kena mah doang aja pakai digendong-gendong segala. Lagi-lagi gue kecolongan. Pak, saya bisa sendiri kok, saya bisa jalan. Kamu yakin? Yaudah, ayo. Pak, Bapak mau bawa saya kemana, Pak? Kita mau ke dokter. Kamu lihat, kamu tuh pucat. Keringat kamu dingin. Dan kamu juga kelihatan lemes banget. Penyakit mah itu nggak boleh disepelein. Mungkin juga ini ada hubungan sama kaki kamu yang digigit ular. Pak, udahlah Pak, nggak usah overthinking. Saya nggak apa-apa kok, saya cukup minum obat, nggak usah dibawa ke dokter. Beneran deh. Enggak. Kita tetap harus ke dokter. Saya nggak mau kalau kamu... Saya nggak mau kalau kamu mengalami kejadian sama dengan ibu saya. Ibu saya itu juga mah, sampai penyakit mahnya kronis. Maaf ya Pak, gara-gara saya Bapak jadi keinget sama ibunya Bapak. Ya udah, sekarang kita ke rumah sakit atau klinik terdekat. Lihat kan? Gara-gara rencana kalian, mereka berdua semakin dekat kayak gitu. Ya, kita juga lihat kok. Ya, makanya kalian tuh kalau bikin rencana, pikirin mateng-mateng dong. Jangan rencana salah-salahan kayak tadi. Rencananya kayak gitu, yang ada malah bikin Indah sama Ren makin deket. Gak usah kamu pertegas.
Setidaknya saya dan papa saya udah berusaha dan bikin rencana. Iya, Dion. Kayak kalian punya usaha aja untuk ngerecokin hubungan Indah sama Rain. Nggak ada kan? Kalian bisa apa? Udah buat apa? Ayo Don, lama-lama gerah di sini. Hah? Kenapa sih tiap hari ada aja kejadian yang bikin Indah sama Ren makin hari makin deket? Gue juga gak suka kayak gini. Gue gak suka ngeliat Ren kasih perhatian ke Indah kayak gitu. Iya, lama-lama Indah pasti bisa luluh. Dan kalau Ren sampai suka, mereka berdua bisa deket terus kayak gitu. Dan gue gak suka kayak gitu. Iya, Ren tuh setiap hari makin perhatian sama Indah. Aku tuh curiga deh, Ren kayaknya udah mulai cinta sama Indah. Apa lu bilang cinta? Gak mungkin. Nggak. Dan menurut aku satu-satunya cara supaya kita bisa misahin mereka adalah kita kerja sama, Emir. Mungkin emang ini waktunya gue minta bantuan sama Sofia. Oke. Kita kerjasama. Oke. Mulai sekarang kita kerjasama untuk misahin Indah sama Ren. Tapi gimana caranya? Apa yang harus kita lakuin? Jalan satu-satunya supaya Indah itu menjauh dari Ren adalah dengan membuat Indah melakukan satu kesalahan besar. Sampai akhirnya Indah itu dipecat sama Ren. Dipecat lu bilang? Tensinya normal, yang lainnya juga normal ya. Sekarang saya suntik dulu ya Bu, supaya rasa sakitnya berkurang. Iya dok. Sudah ya Bu? Sekarang saya buatkan dulu resep obatnya ya. Iya. Ini resep obatnya. Bisa diambil di bagian apotek ya. Iya dok. Mohon lebih diperhatikan lagi ya Pak, pola makan istrinya. Jangan sampai dia telat makan dan jangan sering makan yang pedas-pedas, yang asam dan juga yang berlemak. Baik. Iya, Saya akan perhatikan. Saya janji dia nggak akan telat makan lagi. Baik kalau gitu, semoga cepat sehat ya. Dan jangan lupa diminum obatnya. Makasih ya dok. Sama-sama. Kalau gitu, kami permisi dok. Gimana caranya ya supaya Indah itu langsung dipecat dan dia langsung dibenci sama Ren? Kalau aku nggak bisa nyerang Indah secara langsung, berarti cara satu-satunya adalah bikin Ren marah besar dan itu harus gara-gara Indah.
Pokoknya semua kesalahan harus Indah. Mungkin misalnya terjadi sesuatu sama Oma. Iya, Oma. Oma kan segalanya buat Rain. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Oma, pasti Indah yang disalahin. Itu rencana yang bagus. Tapi gimana caranya supaya aku bisa ngelakuin itu ke Oma ya? Kamu harus ingat rencana Papa. Jangan sampai gagal lagi, Dion. Siapa? Pokoknya kali ini kita harus menjalani rencana kita harus lebih hati-hati lagi. Supaya kita nggak gagal lagi. Pak Billy, Dion, kalian masih punya niatan untuk menyingkirkan Indah kan? Ya mau lah, tapi kamu nggak perlu ikut campur. Wah, tenang aja Pak. Saya bukan bermaksud ikut campur kok. Saya di sini karena saya mau cari teman kerja sama. Karena kita tuh punya musuh yang sama. Dan tujuan kita tuh sama-sama ingin menyingkirkan Indah. Udah, kamu to the point aja, Sofia. Sebenarnya apa tujuan kamu? Kamu mau ngapain? Saya punya rencana gimana supaya kita bisa menyingkirkan Indah. Dan menurut saya satu-satunya rencana itu adalah kita bikin Oma celaka.